Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan pada hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan kita semua dipanjangkan umurnya, diberikan kesehatan, dan juga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala segala urusan kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada kali ini kita sedikit akan menceritakan sebuah cerita yang mana cerita di sini ya penuh dengan makna dan juga ada sedikit mungkin kelucuan dan sedikit keanehan ya yang dimiliki. Yaitu cerita tentang sufi. Ada seorang sufi di Al-Baghdad waktu itu ya. Mungkin kalian pendengar mungkin ada yang sudah tahu tentang sufi ini. Saya tidak sebutkan namanya, cuma saya sebut aja seorang sufi. Seorang sufi di sini mempunyai satu keanehan, yang mana keanehan di sini seorang tidak akan bisa menerka dan tidak akan bisa mengira itu apa yang dia lakukan dan akan terjadi apa yang dia akan setelah dia lakukan. Seperti itu. Satu cerita sufi di sini ya mempunyai sufi di sini seorang yang disegani atau kadang disegani, kadang dimusuhi sama raja, ya tidak disukai dengan raja. Suatu saat sufi di sini sudah berbuat ulah, banyak sekali berbuat ulah, yang mana berbuat ulah di sini raja yang di daerah sana ketika itu di Al-Baghdad ya asal dengan sufi ini dengan tingkah lakunya ya, tapi kadang membuat tertawa raja, kadang membuat kesal raja, kadang membuat tertawa raja kayak gitu. Nah, satu hari ketika si sufi ini membuat satu keonaran ya, maaf bukan keonaran, cuma membuat ini suasana mencekam dan suasana yang membuat raja kesal. Akhirnya raja mengutus pasukan-pasukannya untuk menghancurkan rumahnya. Menghancurkan rumahnya. Karena dicari-cari sufi ini gak ketemu-temu ya. Sedangkan si sufi ini sering berkhalawat atau sering bersembunyi ya, kalau kita bilang ya ini bertapa lah kalau bahasa kita. Bertapa di satu goa ya, sampai nggak bisa ketemu. Nah, pasukan raja ini disuruh oleh raja untuk menghancurkan. Kalau tidak ketemu dengan si sufi ini, maka pasukan raja disuruh untuk menghancurkan rumahnya, mengobrak-abrik rumahnya kalau bahasa kita, menghancurkan dalam isi rumahnya. Nah, pasukan ini berhari-hari sudah mencari si sufi, tapi tidak pernah ketemu ya, tidak pernah ketemu. Nah, suatu hari pasukan raja ini mencari nggak ketemu-temu, laporan ke raja, maaf raja, si sufi ini nggak ketemu-temu raja, gimana nih? Ya udah, kamu hancurkan isi rumahnya, nanti gak dia datang. Seperti itu. Karena tahu raja watak dia, sifat dia seperti apa, pasti dia akan datang. Kalau kita hancurkan isi rumahnya, pasti dia akan datang. Oke, siap raja. Nah, berangkatlah sufi ini. Berangkatlah pengawal atau pasukan-pasukan yang disuruh raja tadi. Berangkat tuh. Berangkat ke rumahnya. Tanya sama istrinya. Wahai perempuan, mana suami kau? Suaminya. Suami kau mana? Wahai perempuan itu tadi pagi pulang, lalu berangkat lagi. Berangkat kemana? Saya kurang tahu. Ya, mungkin berkhalawat atau bagaimana. Di daerah mana? Saya kurang tahu di daerah mana. Istrinya dia tidak tahu tempatnya di mana berkhalawat. Ya. Kalau benar kita cari-cari dengan ketemu, suruh raja akan dihancurkan isi rumahnya. Kata si istri, jangan dulu, tunggu dulu suamiku datang. Gak ada waktu. Ya. Hancurkan, semuanya, rak piring, terus apalagi, pokoknya dalam rumahnya tuh dihancurkan.
bar dihancurkan. Nah pas dihancurkan semua hancur, pengawal tuh ketawa, istrinya sedih. Duh, suamiku sering sekali membuat permasalahan, ya, yang membuat raja itu bersikap aneh gitu, yang membuat raja kesal, kadang membuat raja ketawa. Nah dihancurkan isi rumahnya, pergilah para pengawalnya balik ke raja. Rumahnya sudah dihancurkan sama kita dalam-dalamnya, alat-alat rumahnya, kompornya dan sebagainya dihancurkan. Kalau bahasa kita ada kompor ya, ada ini. Mungkin kalau bahasa orang-orang di daerah Al-Baghdad atau daerah Arab sana, mungkin itu kayak semacam tempat kayu bakar, dihancurkan semua. Pulanglah si Supi ini. Pas sampai rumah, dia lihat hancur semuanya dalam isi rumahnya. Yang tersisa hanya tempat tidur yang tepat nanti dia malam akan dia tiduri. Hancurkan semua. Lalu bertanya pada istrinya, wahai istriku, siapa ini yang hancurin? Tadi pengawal udah nyari suami, udah mencari engkau, tidak ketemu-temu. Iya, orang aku berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain. Jangankan pengawal, engkau aja tidak tahu, wahai istriku, aku di mana. Hanya Allah yang tahu. Oke, baik istriku, tidurlah yang nyenyak, jangan dipikirin apa-apa. Nanti akan saya balas dendam. Istrinya kaget, balas dendam gimana? Sedangkan di kerajaan itu dikawal dengan ketat. Taulah kayak istana seperti apa kita. Dikawal dengan ketat, dijaga. Ya, dijaga istananya itu. Tenang aja istriku. Ya, jangan pakai banyak ini. Nanti malam saya akan berpikir bagaimana caranya untuk balas dendam kepada raja. Tenang aja, lihat aja nanti. Kalau kata biasa kita, lihat permainan kita. Oke. Malamnya dia berpikir, akhirnya ketemu pikirannya. Dia tidur, besoknya, istriku, apakah ada makanan masih yang sisa? Ya ada suamiku, yaitu roti. Kalau di Arab itu biasanya di daerah Arab itu makannya roti, ya. Nah, si Supi ini lalu naruh roti itu di atas meja. Nah biasa kan kalau di atas meja ditaruh pasti ada lalat ya. Nah ada lalat tuh, lalat nemprok di atas roti. Lalu ditangkap lalat itu, pakai kayak semacam piring gitu. Dilihat, oh ada lalat di dalam. Istriku, tunggu ya, aku akan ke raja. Ngapain? Minta makanan di raja? Kan udah ada roti sedikit. Udah tenang aja istriku, lihat aja. Aku akan balas ini. Nah, coba pemikiran kita bagaimana cara membalasnya. Nah, si Supi ini pinter. Pinter. Ya. Dengan akal beribu-ribu akal si Supi ini. Berangkatlah ke kerajaan si Supi ini. Berangkat. Sampai di depan, pengawal semuanya melihat, wah, ada nih Supi yang kita cari-cari. Nyata dia datang, benar kata raja. Kalau rumahnya dihancurkan, isi rumahnya dihancurkan, dia akan datang. Benar kata raja. Tapi aneh, kata pengawal itu. Kenapa dia bawa semacam piring dan ditutup piringnya itu? Apa itu maksudnya? Apakah ini hadiah untuk raja? Atau sogokan untuk raja? Si pengawal ini pada bingung semua. Nah, sampai di depan istana, ngomong, para pengawal, apakah ada raja di dalam? Oh ada, raja ada. Ya, kamu dicari-cari dari kemarin sama raja. Ya, untuk apa mencari aku raja? Karena kamu berbuat masalah. Ya udah, sekarang aku akan menghadap raja. Raja tidak usah mencari-cari aku lagi. Nah, si pengawal ini jangan dulu kasih masuk. Bahaya ini. Ini apa? Di dalam
ada piring ditutup. Kata si Supi ini, udah temukan raja, saya akan bertemu. Ini tidak berbahaya untuk raja. Oh gitu. Saya hanya minta satu keadilan. Kata si Supi itu kepada raja. Keadilan apa? Apakah rumah kamu dihancurkan terus kamu minta ganti? Tidak, saya tidak minta ganti 1% pun. Tapi saya minta satu keadilan. Keadilan apa? Ya pokoknya saya akan ngomong langsung dengan raja. Kalau saya ngomong dengan engkau, maka raja tidak akan paham. Baik, kalau gitu saya sampaikan dulu. Pengawal keheranan nih, ini apa yang dalam piring ini? Mau dibuka, kata si Supi. Jangan engkau buka. Ini hanya raja yang bisa melihat dan Allah yang tahu. Nah, kata si Supi ini. Baik, pengawal ada raja itu ada Supi. Ya, seorang Supi yang raja cari berhari-hari dia ketemu, dia datang. Hahaha, raja ketawa. Benar kan? Dia akan datang. Wah, dia akan datang benar. Coba suruh dia masuk. Dia mau apa? Minta keadilan. Minta keadilan. Maksudnya apa minta keadilan? Ya, apakah rumahnya kita hancurkan dia minta keadilan? Aku ganti dengan harga yang ini. Asal dia mau berhadapan dengan aku. Oke. Suruh dia masuk. Baik, kalau dia minta keadilan suruh dia masuk. Raja, dia membawa apa? Membawa piring lalu ditutup tuh piringnya. Apa itu? Apakah sogokan buat aku? Apakah emas? Apakah berlian untuk aku? Tidak tahu raja, dia tidak berbicara. Ya, minta keadilan. Baik, suruh dia masuk. Masuk. Ampun Paduka, ampun raja. Saya beribu-ribu ampun. Ya, kamu dicari-cari dari kemarin gak ketemu-temu, membuat saya kesal kamu. Apa yang kamu tuntut sekarang? Ini raja. Ya. Saya minta keadilan dengan raja. Dia bisa. Raja adalah seorang yang adil. Raja adalah seorang yang bagus. Pokoknya disanjung-sanjung itu raja. Akhirnya raja terkesima juga, akhirnya raja mau juga. Oke, apa yang kau inginkan? Keadilan apa yang kau inginkan? Tolong raja. Ya. Aku punya roti. Roti aku diambil dengan makhluk. Ketawa raja. Roti kamu diambil dengan makhluk lain aja kamu takut. Terus apain raja? Ya. Apakah harus aku bertindak raja? Dengan apa? Dengan siapa diambil roti itu? Dengan seekor lalat raja. Pukullah lalatnya itu. Baik raja, dipukul. Tapi mohon raja, ketika saya memukul, raja tidak berbicara dan raja mengiyakan dan semua pengawal diam. Tidak ada yang boleh bergerak. Baik kalau begitu. Ya. Dan mohon maaf raja, saya minta pukulan semacam besi diberikan kepada saya. Kenapa pakai besi? Supaya kena lalatnya raja langsung. Oh gitu, baik kalau gitu. Bodoh kali kau, masa lalat aja pakai besi mukulnya. Ya udah, mohon maaf raja, diambil besi itu. Siap raja, saya akan mukulin lalat. Tapi raja diam dan semua pengawal raja suruh diam. Tidak boleh ada yang berbicara dan tidak boleh ada yang melarang saya. Oke, semua pengawal kumpul di sini semua. Diam semua ketika si Supi ini memukul lalat. Baik raja, ini satu perjanjian raja. Harus ditepati. Oke, saya tepati janjinya saya. Jika saya berbohong, maka raja akan kena hukuman yang lebih berat di depan para pengawal semua kerajaan. Oke, saya berjanji. Nah, raja berjanji itu rajanya. Tidak akan melarang Supi ini untuk memukul lalat dimanapun dia berada. Baik raja, terima kasih banyak raja. Dilepaslah lalat itu, terbang. Tek pertama, nemprok di guci. Dihajar, cerah, nggak kena, lepas, ngomong.
si Supi itu. Maaf Raja, lalatnya nggak kena. Guci yang kena. Prak, guci hancur. Raja, "Hei, kamu, itu guci saya hancur." Tadi kata Raja apa? Janjinya. Tanya pengawal semua. Iya pengawal. Iya. Nemprok ke lampu yang istana yang gede. Maaf Raja, aku naik. Lalatnya nemprok di lampu istana. Jontrang, hancur lampu istana. Terbang lagi lalatnya. Nemprok lagi di gelas-gelas raja yang bagus. Wait, kamu itu lampu istana udah hancur. Apa perjanjian raja? Apakah raja harus melarang saya? Tidak boleh melarang saya. Kenapa raja sudah berjanji? Betul kan para pengawal? Betul. Dia. Raja, lalatnya nemprok di gelas-gelas yang cantik. Dihajar. Cendrang. Raja tidak kena lalatnya, terbang raja. Apa kata raja? Harus kena kan lalatnya? Oke raja, siap. Nemprok di tempat-tempat yang piring-piring yang bagus, cendrang semuanya. Nemprok ke dapur, cendrang. Nemprok ke semuanya. Seisi istana itu ditemprokin oleh lalat, tidak kena, dipukul tidak kena, akhirnya kena barangnya. Nah, terakhir nemprok di tempat singgasana di kepala raja. Raja diam raja. Ini pasti kena raja. Tenang raja. Oke, tenang raja, pasti kenain. Sekarang lalatnya di mana? Di kepala kamu, di kepala engkau raja. Waduh, kata raja. Kalau raja bergerak, maka lalat ini akan terbang kemana-mana dan akan menghancurkan istana sini. Waduh, ya silahkan Supi, silahkan pukul Supi. Mudah-mudahan kena lalatnya. Pas dipukul, tentang kena kepalanya raja. Aduh, sakit. Benjol tuh raja palanya. Nah, di situ terus dihancurkan isi istana. Semua pengawalnya itu nemprok di pipi pengawal, ditabok pakai besi itu, dipukul pakai besi, ditembok lagi pakai itu, tembok semuanya, hancur semuanya, dan pengawal semuanya pada kesakitan. Aduh raja, ternyata lalatnya sudah capek dan dia sudah pergi. Nanti aja saya akan lanjutkan raja. Rajanya bengong, diam. Para pengawalnya bengong, diam. Waduh, benar-benar pinter ini si Supi ini, balik ke Supi ini. Alhamdulillah, beres aku membalas dendam ya. Nah itu ya, satu beribu-ribu akal yang dia iniin ya. Terima kasih atas ininya, mudah-mudahan bermanfaat buat kita ya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.